yang kedua, kita mau lebih semangat lagi, berapi-api lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita mulai dengan satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mulai dan sampai saat ini itu semuanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jadikan kami indah Tuhan, dan jadikan kami aman Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Yesus.
Shalom pemuda remaja yang Tuhan kasihi. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya pemuda remaja dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kalian semua atau kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun hari ini masih tetap ibadah online di dalam ibadah pemuda remaja, tetapi kami tetap menaikkan syukur ya Bapa. Di dalam ibadah online ini Engkau tetap hadir, Engkau tetap melawat, Engkau tetap menjamah kami dan memberkati kami, baik lewat pujian penyembahan dan terutama lewat kebenaran firman-Mu. Marialah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu, hati dan pikiran hamba-Mu. Engkau juga yang mengurapi pemuda remaja yang mengikuti ibadah online hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, Allah yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Pemuda remaja yang Tuhan kasihi, tema hari ini saya ambil dalam sudahkah kita berbuah bagi Allah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 23, kalau saya akan baca dalam mengawali Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pemuda remaja yang Tuhan kasih, saya tahu hari ini pemuda remaja bertemakan tentang penerapan Alkitab. Tetapi nanti semuanya akan ada hubungannya. Sudahkah kita berbuah bagi Allah? Nah, pertanyaannya, saudara pemuda remaja yang Tuhan kasihi, bagaimana caranya supaya kita berbuah bagi Allah? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pemuda remaja yang Tuhan kasih, bagaimana caranya supaya kita dapat berbuah bagi Allah? Yang pertama, sobat muda atau pemuda remaja harus tinggal melekat dengan Yesus. Sebab hanya dengan Yesus saja, sebab hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan dapat berbuah banyak dan berbuah bagi Allah. Pemuda remaja yang Tuhan kasih, saudara akan dapat berbuah banyak ketika engkau dekat dengan Tuhan. Saudara akan berbuah banyak ketika engkau melekat dengan Yesus. Ranting tidak dapat berbuah banyak ketika dia lepas dari pokoknya. Itulah sebabnya kita harus melekat, kita harus dekat dengan Yesus. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Sebab firman Allah itulah yang dapat memberikan kekuatan kita. Firman Allah itulah yang dapat menerangi jalan hidup kita. Firman Allah itulah yang memampukan kita untuk kita dapat berbuah bagi kemuliaan Allah. Dalam ayat 5 ini ada kata di sini dikatakan, ayat 5 yang terakhir, aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat 6-nya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pemuda remaja yang Tuhan kasih, ketika engkau di luar Tuhan, ketika firman Allah tidak ada dalam hidupmu dan tidak melekat dalam hatimu, maka sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita akan dibuang, bahkan kita akan dicampakkan dan akan dibakar.
Artinya tidak ada gunanya hidup kita. Kita akan berguna, kita menjadi apa-apa ketika engkau dekat dengan Tuhan. Ketika engkau tetap tinggal di dalam Yesus, maka engkau akan berbuah banyak. Melekat dekat Tuhan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena firman Allah itu yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan itulah yang memberikan kemampuan bagi kita untuk terus tetap bertumbuh, untuk kita terus semakin berbuah dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Yang terakhir, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berbuah bagi Allah? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saya akan baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita dapat berbuah bagi Allah? Sobat muda atau pemuda remaja harus menerapkan firman Allah dengan benar. Menerapkan firman Allah dengan benar. Implementasikan firman Allah dengan benar dalam hidup kita. Ketika saya baca implementasi dalam artinya adalah menerapkan di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, itu artinya mengenakan atau mempraktikkan. Jadi pemuda remaja, engkau harus mengenakan firman Allah dalam hidupmu. Engkau harus mempraktikkan kebenaran firman Allah itu dalam hidupmu. Ketika engkau ingin berbuah banyak, ketika engkau ingin berbuah dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Itulah sebabnya bagaimana caranya untuk dapat menerapkan firman Allah dalam hidup kita dengan benar. Yang pertama, engkau renungkan firman Allah. Mazmur 1 pasal 1 ayat 2, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan firman Allah. Kita harus merenung. Kata merenung itu bukan seperti ngebayang-bayang, tetapi kata merenung itu adalah mengingat-ingat firman. Setiap waktu kita ingat firman, setiap waktu kita ingat firman. Maka ketika engkau setiap waktu engkau mengingat firman Tuhan, maka disitulah kekuatan Allah akan nyata dalam hidupmu. Engkau tidak lagi menjadi orang yang kalah, engkau tidak lagi menjadi orang yang lemah, tetapi engkau akan semakin berbuah. Berbuah dengan kekuatan, berbuah dengan kebaikan, kebajikan, dan seterusnya bagi Allah. Lalu bagaimana untuk dapat menerapkan firman Allah dengan benar? Yang kedua, yang B adalah kita mempraktekkan atau memperkatakan firman Allah itu setiap hari. Tadi yang pertama adalah merenung atau mengingat-ingat. Yang kedua adalah memperkatakan firman Allah. Ketika engkau sedang menghadapi persoalan, ketika engkau sedang menghadapi masalah, belajar untuk memperkatakan firman. Dalam Filipi 4 ayat 13, kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, sebab Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Sebab ketika kita memperkatakan firman Allah, telinga kita akan mendengar, hati kita akan dibangun, iman kita akan semakin bertumbuh, dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyerang engkau dan akan memperlakukan engkau tidak baik. Karena ada firman yang selalu engkau perkatakan, hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat menerapkan atau mengenakan atau mempraktikkan firman Allah dengan benar, yaitu engkau harus melakukan firman Allah itu. Mendengar baik, tetapi alangkah baiknya ketika engkau mau melakukan firman Allah itu dengan sepenuh hati. Berat atau tidaknya firman Allah itu, bertentangan atau tidaknya firman Allah yang kita baca, tetapi kita melakukannya. Sebab firman Allah itu benar, firman Allah itu ajaib, firman Allah itu kudus, firman Allah itu masa depan yang Tuhan rencanakan buat saudara dan kita semuanya. Itulah sebabnya mari pemuda remaja yang Tuhan kasih, sudahkah kita berbuah bagi Allah? Bagaimana caranya supaya kita dapat berbuah bagi Allah? Yang pertama, engkau harus tinggal melekat dengan Yesus lewat firman-Nya. Sebab ranting tidak akan dapat berbuah kalau pisah dari pokoknya. Siapa pokok kita? Yesus.
Engkau harus dekat dengan Yesus. Engkau harus melekat dengan Yesus lewat firman-Nya. Maka engkau akan semakin bertumbuh. Dan bukan hanya sebatas bertumbuh, tetapi engkau akan menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat berbuah bagi Allah? Yang kedua, engkau harus menerapkan firman Allah. Yang artinya mengenakan terus firman Allah dan mempraktikkan firman Allah setiap hari. Bagaimana untuk menerapkannya? Engkau harus merenungkan, mengingat-ingat firman, memperkatakan firman, dan yang berbahagia adalah melakukan firman. Kesimpulannya, dalam Lukas pasal 11 ayat 28 berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata memelihara ini adalah kata yang melakukannya setiap waktu, setiap hari. Maka hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Maka hidupmu akan terus berbuah, bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang mampukan kami untuk kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu, mempraktikkan atau mengenakan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, hingga kami boleh bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah bagi kemuliaan Allah dan berbuah bagi banyak orang lain, menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang lain, hingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Halo guys, welcome back to Duma News Today. Jadwal pelayanan minggu depan sebagai berikut. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengingatkan untuk teman-teman yang bergabung dalam Dewan FI, jangan lupa latihan setiap hari Minggu jam 5 sore di titik Suka. Nah, mengingatkan buat teman-teman, sekarang di One Generation ada call centernya ya. Nah, call center ini terbagi menjadi 3 aspek sebagai berikut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Kemudian segala pujian dan syukur.
persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.